Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube kami, yaitu di Kelompok Saham. Pada video kali ini kami akan membahas tentang mengenal laporan keuangan syariah. Sebelum kita mengetahui apa itu laporan keuangan syariah, ada baiknya kami memperkenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri, Liza Wati, dengan NIM 4201905025, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan semester 5, dan rekan saya yaitu Dwita Puspita dengan NIM 4201905031, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan semester 5. Untuk materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian laporan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Tujuan pembuatan laporan keuangan syariah. Tujuan pembuatan laporan keuangan syariah ada 4 macam. Yang pertama yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga yaitu informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat yaitu informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Perbedaan laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional. Perbedaan laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional yaitu dibedakan dari segi yang pertama, dari segi aktivitas. Laporan keuangan syariah menyaratkan aktivitas meliputi kewajiban, investasi tidak terikat, serta ekuitas. Sedangkan pada laporan keuangan konvensional menyerapkan aktivitas berupa utang dan modal. Selain itu, pada laporan keuangan konvensional juga tidak terlihat adanya penambahan investasi tidak terikat. Yang kedua yaitu dilihat dari sudut laporannya. Laporan keuangan konvensional mengandung lebih sedikit unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan yang terdapat pada laporan keuangan konvensional adalah laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas atau modal, serta laporan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada laporan keuangan syariah memiliki unsur laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas. Selain itu, laporan keuangan syariah juga memiliki unsur laporan rekonsiliasi pendapatan serta bagi hasil, laporan sumber dana penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu dilihat dari segi organisasi. Jika ditinjau dari segi organisasinya, maka keberadaan DPS atau Dewan Pengawas Syariah menjadi aspek pembeda antara perusahaan yang menggunakan laporan keuangan syariah dengan perusahaan yang menggunakan laporan keuangan konvensional. Keberadaan DPS, terdapat 3 orang profesi ahli hukum agama Islam yang bertanggung jawab untuk memberikan fatwa agama Islam serta melakukan pengawasan dengan Dewan Komisaris Perusahaan yang juga berbasis syariah. Sedangkan pada perusahaan yang mengandung laporan keuangan konvensional tidak terdapat DPS atau aturan yang menjadi beban DPS. Yang keempat yaitu dilihat dari usaha yang dibiayai.
Pada usaha syariah, paradigmanya adalah penekanan terhadap keyakinan bahwa setiap kegiatan manusia memiliki akuntabilitas yang meletakkan akhlak dan juga perangkat syariah terhadap sebagai tolak ukur baik buruknya suatu kegiatan usaha. Sedangkan pada perusahaan yang menggunakan laporan keuangan konvensional, tidak ada hal semacam itu pada pelaksanaannya. Yang kelima yaitu dilihat dari penyelesaian sengketa. Pada perusahaan yang berbasis syariah, maka masalah akan diselesaikan dengan menggunakan aturan dan hukum di Indonesia adalah Badan Arbitrase Muamalah atau BAMUI. Sedangkan pada perusahaan konvensional, penyelesaian masalah akan diadili di pengadilan negeri. Yang keenam yaitu dilihat dari pos pembukuan. Pada pos pembukuan syariah, terdiri dari piutang murabah, piutang salam, piutang istisna, dan piutang qard. Sedangkan pada pos pembukuan konvensional, tidak terdapat hal-hal seperti itu. Yang ada hanya terdiri dari nama pemilik akun piutang dagang. Unsur laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Kelima, laporan rekonsiliasi dan pendapatan bagi hasil. Keenam, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang kedelapan, catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang sifatnya sangat sistematis terkait posisi keuangan perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, atau manufaktur. Laporan posisi keuangan adalah ringkasan dari suatu perusahaan terkait kondisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan. Contoh laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi dan komprehensif lain adalah suatu cara atau metode untuk mengevaluasi tingkat performa atau kinerja perusahaan yang menghasilkan laba dalam kurun periode waktu tertentu. Sehingga sebagai pebisnis Anda bisa mengambil keputusan secara cepat ketika terjadi kondisi sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Laporan laba rugi ini juga bisa memberikan informasi terkait total jumlah pajak yang harus Anda bayar sebagai acuan bagi para investor dalam mengetahui perkembangan perusahaan Anda. Contoh laporan laba rugi. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Contoh laporan perubahan ekuitas. Laporan arus kas. Cash flow statement atau statement of cash flow adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan arus kas juga menyediakan informasi yang berguna tentang pola pinjam perusahaan, pembayaran kembali, investasi oleh pemilik, dan dividen. Laporan arus kas merupakan laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tahun 1994 PSAK nomor 2. Contoh laporan arus kas.
laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangannya. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan A. Pendapatan usaha utama, B. Penyesuaian atas 1. Pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Kedua, pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan. C. Pendapatan yang tersedia untuk dibagi hasil. D. Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang E. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Pertama, bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana. Kedua, bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana. Berikut contoh laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan sumber dana penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan A. Dana zakat yang berasal dari wajib zakat atau muzaki, zakat dari dalam entitas syariah, zakat dari pihak luar entitas syariah. B. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, rikab, orang yang terlilit hutang atau garim. 4. Mu'alaf, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan amil. C. Kenaikan atau penurunan dana zakat. D. Saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif. Berikut laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas bank dalam mengelola dana kebajikan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan. Bank menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan aktivitas penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam suatu periode laporan keuangan. Bank menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan sumber dana kebajikan berasal dari aspek sebagai berikut. Yang pertama, infak. Kedua, sedekah adalah dana yang diterima dari eksternal bank atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut. Ketiga, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pengembalian dana kebajikan produktif. 5. Denda adalah penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad, seperti akad murabahah atau itisna.
6. Pendapatan non-halal. Penerimaan non-halal adalah sebuah penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Berikut laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 8. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, hutang, kewajiban, kontingensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan, misalnya untuk menunjukkan gugatan. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.